Selamat siang, anak-anak. Hari ini kita membahas mengenai materi rekayasa pondasi 1 ya. Nah, rekayasa pondasi 1 ini materi membahas mengenai terutama mengenai pondasi dangkal. Ini kita ke definisi dari pondasi itu sendiri. Nah, pondasi ialah bagian dari suatu sistem rekayasa yang meneruskan beban yang ditopang oleh pondasi dan beratnya sendiri kepada dan ke dalam tanah dan batuan yang terletak di bawahnya. Nah, jadi pondasi ini dia bertindak sebagai media atau alat ya untuk meneruskan beban yang yang ditopang atau beban yang ditahannya atau beban yang didukung oleh pondasi itu dan beratnya sendiri kepada dan di dalam tanah. Jadi misalnya seperti ini. Ini ada gedung. Ya. Gedung ini ada beberapa lantai. Kita bikinlah beberapa lantai. Nah, gedung ini kan dia punya gedung ini dia punya berat sendiri ya. Berat sendiri gedung. Nah, kemudian beban hidup. Ada juga beban mati. Beban mati. Nah, ketiga beban inilah. Nah, ini ditopang oleh pondasi. Pondasinya di mana? Ya, pondasinya di bawah sini. Nah, ini ya berat beban yang di atas ini, beban konstruksi atas ini ditopang oleh pondasi. Nah, oleh pondasi ini diteruskan ke bawah. Nah, jadi itu kenapa pondasi adalah bagian berarti suatu sistem rekayasa. Sistem rekayasa ini maksudnya konstruksi ya. Konstruksi ini bisa gedung ya kan. Bisa jembatan ataupun jalan. Karena jalan pun dia punya pondasi, gitu kan. Bukan cuma hanya gedung, jembatan saja yang punya pondasi, jalan juga punya pondasi. Kemudian misalnya pelabuhan dan seterusnya. Jadi pondasi ini ada salah satu bagiannya. Nah, karena dia berperan sebagai penopang ya atau pendukung beban yang di atas dan menyalurkan beban itu ke tanah dan batuan, maka otomatis letaknya ada di bawah, paling bawah. Nah, pondasi ini digolongkan berdasarkan di mana beban itu ditopang. Ya. Yang pertama pondasi dangkal. Pondasi dangkal itu ada syaratnya dapat dibilang dangkal yaitu dengan kedalaman df per b kurang dari atau sama dengan 1. Nah, df ini ya, df itu adalah kedalaman pondasi. Terus kalau b itu adalah lebar pondasi. Lebar pondasi. Jadi kalau pondasi dangkal berarti kalau dia df per b kurang dari atau sama dengan 1, berarti
maksimal ya untuk pondasi dangkal itu adalah DF itu sama dengan B. Karena itu kan kurang dari atau sama dengan 1. Jadi kalau DF kurang dari atau sama dengan B atau ya atau DF lebih besar dari B. Karena dia kurang dari 1. Kalau DF lebih besar dari B maka dia kurang dari 1. Kalau DF sama dengan B berarti dia sama dengan 1. Nah, ini untuk pondasi dangkal. Ya, jadi pondasi dangkal itu syaratnya itu DF per B, kedalaman pondasi dibagi lebar pondasi itu kurang dari atau sama dengan 1. Nah, pondasi dangkal disebut pondasi dangkal ya, karena pondasi yang mendukung beban secara langsung. Nah, ini pondasi dangkal itu adalah pondasi yang mendukung beban secara langsung. Seperti pondasi tapak atau telapak, kemudian pondasi memanjang dan pondasi rakit. Nah, pondasi dangkal ini biasanya juga dia digunakan untuk konstruksi sederhana. Konstruksi sederhana di sini maksudnya ya bebannya lebih ringan dibanding dengan jadi bukan termasuk dengan konstruksi dalam skala besar, gitu kan. Misalnya yang sering digunakan untuk pondasi dangkal ini misalnya rumah tinggal gitu kan, kemudian gedung-gedung dengan ketinggian maksimal 3 lantai lah gitu. Kemudian yang kedua itu adalah pondasi dalam. Nah, pondasi dalam ini kedalaman pada umumnya DF per B-nya lebih dari atau sama dengan 4. Kalau DF per B sama dengan 4 berarti Bentar, ini kayaknya ada yang salah nih. DF bukan. DF ini kurang dari B ya. Nah, kalau ini pondasi dalam itu syaratnya DF per B lebih dari atau sama dengan 4. Kalau DF per B lebih dari atau sama dengan 4, jadi minimum ya. Minimum DF itu sama dengan 4B. Atau dan DF lebih dari 4B. Nah, pondasi dalam ini biasanya kedalamannya ya ini lebih dari 4B. Misalnya kalau B-nya 2 meter gitu kan, otomatis kedalaman pondasinya minimalnya 4 kali 2 berarti 8 meter. Atau dia lebih dari 8 meter. Itu untuk pondasi dalam. Nah, pondasi dalam itu adalah pondasi yang meneruskan beban bangunan. Bangunan ini bukan identik dengan gedung ya. Bangunan ini yang disebut bangunan itu macam-macam. Bangunan gedung, kemudian bangunan jembatan, bangunan jalan dan seterusnya. Jadi bangunan ini tidak identik dengan, jadi bangunan itu tidak identik dengan hanya gedung saja. Jadi bangunan ini bisa berupa gedung, jembatan, dan lain-lain. Nah, jadi pondasi dalam itu pondasi yang meneruskan beban bangunan ke tanah keras ya.
atau batu yang terletak relatif jauh dari permukaan. Contohnya pondasi sumuran dan pondasi tiang. Nah, ada lagi ini ilmuwan atau peneliti ya namanya Peck dan kawan-kawan itu tahun 53 itu membedakan pondasi sumuran dengan pondasi dangkal dari kedalamannya. Dari kedalamannya dibagi lebarnya. Berarti kalau dari kedalaman dibagi lebar itu berarti DF per B kan. Nah, untuk pondasi sumuran ya, sumur itu DF per B-nya lebih dari 4. Kalau untuk pondasi dangkal itu DF sama ya, DF per B itu kurang dari itu sama 1. Itu untuk jenis pondasi. Kemudian pondasi dangkal. Tadi kita ini di rekayasa pondasi 1 ini kan kita fokusnya atau pembahasannya mengenai pondasi dangkal. Nah, pondasi dangkal itu salah satunya adalah pondasi tapak atau telapak. Nah, ini pondasi dangkal. Ya. Ini pondasi yang berdiri sendiri dalam mendukung kolom. Jadi satu kolom itu satu pondasi tapak. Nah, itu untuk pondasi tapak. Kemudian pondasi memanjang. Nah, pondasi memanjang ini ya, pondasi yang digunakan untuk mendukung dinding memanjang. Ini lihat, untuk mendukung dinding memanjang atau digunakan untuk mendukung sederetan kolom yang berjarak dekat. Sehingga bila dipakai pondasi tapak, sisi-sisinya akan berhimpitan satu sama lain. Maksudnya misalnya ada kolom yang berdekatan. Karena kalau dia pakai pondasi tapak ya, dia pasti dempetan. Nah, daripada dempetan seperti ini ya langsung aja dia pondasi menerus. Atau ya kalau kalian lihat orang bangun rumah ya, orang bangun rumah itu ya, ini dinding kan, dinding. Nah, di bawah dinding ini biasanya ada pondasi menerus. Biasanya pondasi menerusnya kalau nggak batu kali ya kalau nggak batu kali batu bata gitu. Ini saya bikin dulu ya. Untuk pondasi menerus itu contohnya seperti ini. Biasanya pondasi menerus itu biasanya pondasi batu kali. Batu kali atau batu bata. Nah, misalnya ini pondasinya. Ini dindingnya. Dinding ini misalnya. Nah, ya ini pondasi menerusnya. Menerusnya ya berarti sepanjang dinding itu. Jadi itu disebut pondasi memanjang. Kemudian pondasi rakit. Nah, pondasi rakit atau rough foundation atau mat foundation itu, mat ini berarti kasur ya atau matras. Nah, ini sama, jadi kayak kalau rakit dia sama kayak ya membentang itu kasur atau matras. Itu maksudnya. Jadi pondasi rakit itu mirip dengan rakit atau matras pondasi. Nah,
pondasi rakit ini digunakan untuk mendukung bangunan yang terletak pada tanah lunak. Jadi atau digunakan bila susunan kolom jaraknya sedemikian dekat di semua arah sehingga bila dipakai pondasi tapak, sisi-sisinya akan berhimpitan satu sama lain. Jadi agak-agak mirip sama sama yang ini tadi. Agak mirip sama pondasi memanjang untuk kolom yang berdekatan. Kan tetapi kalau yang pondasi rakit ini ya, jadi ini pondasi rakit. Ini kalau tanpa potongan sampingnya, potongan memanjang. Tapi kalau potongan atasnya misalnya, ini potongan atas ini rakitnya, ya kan? Ini tapak rakitnya, ini dari atas bisa kelihatan seperti ini. Itu misalnya ada 4. Ini kolom-kolomnya. Nah, ini pondasi rakit ya. Jadi pondasi rakit ini biasanya digunakan untuk tanah lunak. Kenapa tanah lunak sebaiknya pakai pondasi rakit? Ya karena tanah lunak ini dia penurunannya sangat tinggi ya. Jadi untuk pondasi rakit itu meminimalisir atau memperkecil perbedaan atau penurunan yang terjadi antar pondasi. Jadi kalau misalnya kalau pondasi rakit ya dia tidak terlalu ekstrim turunnya. Jadi kalau misalnya kan kebanyakan itu kan pondasi itu gini. Ini awalnya seperti ini, sama-sama seperti ini. Nah, tiba-tiba setelah berapa tahun untuk di tanah lunak ya, itu 5 tahun atau ini yang tadinya ini jadi turun seperti ini. Nah, bentar. Jadi awalnya tadi seperti ini, sama-sama. Nah, setelah beberapa tahun gitu ya, setelah beberapa tahun dia turun ke sini. Misal. Sedangkan yang satunya sedangkan yang ini ya, yang ini dia dia tetap posisinya tidak berubah sama sekali. Nah, setelah beberapa tahun yang sebelahnya dia berubah posisi, otomatis ya ini nanti akan mempengaruhi misalnya ini tadi yang awalnya jadi tadi misalnya bangunannya ada lantainya di sini, kemudian ada terjadi penurunan ya, penurunan. Nah, ini bisa ke sini. Nah, otomatis kan ini akan terjadi retakan ya. Ini akan retak, gitu kan. Nah, di sini terjadi retakan. Nah, ini kalau dia satu. Nah, sedangkan kalau misalnya dia pondasi rakit ya. Pondasi rakit ini seperti ini ya. Kalau misalnya dia terjadi penurunan ya, di bagian ini terjadi penurunan, yang lainnya
tidak terlalu pergerakannya atau pergerakan akibat penurunannya tidak terlalu besar, kan. Tidak banyak kelihatan. Seperti ini, misal kalau ini turun, ya paling dia turun saja, misal taruhlah turun di sini, jadi nanti dia paling kayak gini. Nah, jadi masih mungkin masih bisa ditolerir. Tuh. Ini perbedaannya. Kalau misalnya untuk yang dia pondasi yang berdiri sendiri dengan pondasi rakit kan. Jadi kalau pondasi berdiri sendiri ya dia kalau satu turun ya satu pondasi aja yang turun. Kalau kayak pondasi pondasi tapak ya yang berdiri sendiri, kalau misalnya terjadi penurunan ya sudah yang ini aja turun, yang ini tidak terjadi penurunan gitu, dia tetap. Nah, sedangkan yang ini ya kalau pondasi pondasi rakit, kalau ini turun ya yang lain juga ikut turun ya karena dia satu konstruksi atau satu bangunan gitu kan. Jadi kalau misalnya bagian ini turun, ya otomatis yang ini ikut turun gitu. Nah, itu pondasi rakit ya. Nah, ini contoh pondasi tapak. Pondasi tapak yang berdiri sendiri. Ini pondasi tapak. Kemudian ini pondasi memanjang. Nah, ini pondasi memanjang biasanya ini batu kali ya. Batu kali. Biasanya ini batu kali. Nah, kemudian ini yang pondasi rakit itu yang seperti ini. Ini pondasi rakit, ini ada kolom, ini ada kolom, ini ada kolom, ini ada kolom. Nah, tapaknya ini. Kalau ini kan kalau pondasi tapak ini yang berdiri sendiri ini ya satu tapak, satu kolom. Satu tapak, satu kolom. Kalau yang ini satu tapak, 4 kolom. Nah, itu kenapa dia disebut rakit. Itu ini contoh pondasi dangkal. Kemudian pondasi dalam. Nah, pondasi dalam ini dibagi ke dalam pondasi sumuran atau pier foundation. Itu merupakan bentuk peralihan antara pondasi dangkal dan pondasi tiang. Jadi peralihan antara pondasi dangkal dan pondasi tiang. Berarti kalau misalnya ini kalau peralihan seperti ini berarti kedalamannya mungkin agak lebih dalam dibanding pondasi dangkal, tetapi tidak sedalam pondasi tiang. Nah, digunakan bila tanah dasar yang kuat terletak pada kedalaman yang relatif dalam. Jadi biasanya ini kalau tanah kerasnya tidak terlalu dalam. Nah, ini pondasi sumuran. Nah, pondasi sumuran ini juga biasanya dia untuk mendukung konstruksi skala besar. Nah, itu kalau pondasi sumuran. Pondasi sumuran ini, jadi pengerjaannya ya kalau pondasi sumuran ini tanahnya dibor dulu. Kemudian dia kemudian dia dicor. Jadi cast in place. Bukan salah. Jadi maksudnya penulangannya dirakit
kemudian dia dicor terlebih dahulu. Nah, beda dengan yang kebanyakan yang memang, pengerjaannya akan memakan waktu lebih lama dibanding pondasi tiang, terutama pancang ya. Makanya banyak yang untuk kemudahan pengerjaan banyak yang menggunakan tiang pancang. Nah, kemudian yang kedua adalah pondasi tiang atau pile foundation. Nah, digunakan bila tanah pondasi pada kedalaman yang normal tidak mampu mendukung bebannya. Nah, jadi kalau pondasi tiang ini, dan tanah keras terletak dalam keadaan yang sangat dalam. Nah, berarti kalau tanah keras kalau tanah keras terletak dalam keadaan sangat dalam, berarti dia tanah lunak. Nah, jadi pondasi tiang itu biasanya digunakan pada kondisi tanah lunak. Nah, bila pondasi bangunan terletak pada tanah timbunan yang cukup tinggi, sehingga bila bangunan diletakkan pada timbunan akan dipengaruhi oleh penurunan yang besar. Nah, ini jadi selain untuk tanah lunak, itu untuk tanah timbunan. Jadi kalau misalnya suatu bangunan itu dibangun atau suatu konstruksi itu dibangun di atas tanah timbunan. Jadi kalau dia dibangun di atas tanah timbunan, otomatis beban konstruksi itu ya akan mempengaruhi penurunan terutama penurunan seketika, penurunan yang sangat besar. Nah, kalau tanah timbunan biasanya kan dia digunakan di atas tanah lunak ya. Nah, itu bedanya pondasi sumuran dengan pondasi tiang. Kemudian bedanya lagi ya, ini pondasi ya. Bedanya pondasi sumuran adalah pondasi maksudnya beda pondasi tiang terhadap sumuran itu adalah pada pondasi tiang itu diameternya lebih kecil dan lebih panjang. Jadi kalau pondasi sumuran ini diameternya lebih besar ya. Nah, kalau yang ini pondasi tiang, nah ini diameter lebih kecil dan panjang. Itu pondasi dalam. Nah, seperti ini contohnya. Ini pondasi sumuran, ini pondasi tiang. Jadi diameternya lebih kecil dibanding dengan diameter ini. Nah, ini diameternya lebih kecil. Nah, ini beda pondasi sumuran dan pondasi tiang. Nah, kemudian pondasi tiang sebagian besar itu ya kalau misalnya untuk kedalaman yang sangat dalam itu dia menggunakan pondasi tiang pancang. Ya, maksudnya pondasi tiang pancang ini dia sudah dibentuk oleh pabrik terlebih dahulu dengan diameter dan kedalaman tertentu. Nah, ini sedangkan pondasi sumuran ya, untuk pondasi sumuran dia dicetak di tempat ya, Nah, jadi makanya kalau pondasi sumuran itu dia untuk tempat lubang pondasinya itu dia digali terlebih dahulu, kemudian nanti rangkaian penulangan untuk pondasi itu dirangkai di tempat, kemudian dimasukkan ke dalam lubang, kemudian nanti dicor. Nah, otomatis dalam pengecoran itu ya, dia membutuhkan waktu yang lebih lama, terutama untuk pembentukan struktur betonnya itu sendiri. Struktur beton untuk untuk pondasi sumuran itu. Nah, itu
kelemahan pondasi sumuran itu selain pengerjaan yang lama, kemudian pondasi sumuran ya, pondasi sumuran ini sebenarnya pondasi dalam ini nanti akan kalian pelajari lebih dalam lagi itu di rekayasa pondasi 2, tapi di sini akan saya berikan informasi secara umum gitu. Kalau pondasi sumuran ini dia tidak bisa digunakan pada lokasi yang memiliki muka air tanah yang dangkal ya. Dia tidak dapat dianjurkan tidak digunakan untuk untuk tanah yang memiliki muka air tanah dangkal. Jadi ini tidak disarankan untuk muka air tanah dangkal. Itu untuk pondasi sumuran. Kecuali pondasi sumurannya pada saat pengecoran itu dia menggunakan casing. Ya, jadi dia menggunakan pembungkus. Tapi kalau tanpa pembungkus, ya, itu dia tidak boleh digunakan itu atau dibangun di lokasi dengan muka air tanah dangkal. Kenapa? Otomatis pada saat muka air tanah dangkal ya, lubang pondasi itu dia akan mengenai muka air tanah dangkal dan itu akan mempengaruhi kualitas dari struktur beton pondasinya ya. Kemudian kekuatannya itu sangat mempengaruhi ya. Karena pondasi sumuran itu dia dicetaknya di tempat. Beda hanya kalau pondasi tiang ya. Pondasi tiang itu kebanyakan dia tiang pancang atau ada juga pondasi tiang dia dicetak di tempat tapi dia menggunakan casing yang diameternya lebih kecil. Kan tetapi sebagian besar pondasi tiang itu dia menggunakan tiang precast. Precast itu maksudnya dicetak terlebih dahulu. Jadi biasanya dicetak di pabrikan gitu kan. Pondasi tiang pancang itu dengan diameter yang sudah ditentukan kan. Nah, yang namanya pondasi tiang pancang beda halnya dengan pondasi sumuran pada saat pelaksanaan. Nah, kalau pondasi tiang pancang berarti dia dipancang. Dia tidak digali terlebih dahulu dan pengerjaannya menggunakan waktu yang lebih singkat dibanding dengan pondasi sumuran. Nah, ini contoh pondasi sumuran ya. Jadi ini lubang pondasinya digali terlebih dahulu. Kemudian dia dipasang ini penulangannya ya. Kemudian baru dia dicor. Nah, inilah yang akan mempengaruhi. Kalau misalnya terjadi muka air tanahnya dangkal, otomatis itu nanti adukan itu akan bercampur dengan air tanah. Nah, otomatis akan mempengaruhi kekentalannya, kemudian mempengaruhi kekuatannya. Otomatis air tanah ini dia sudah bercampur dengan tanah, dia sudah mengandung lumpur. Nah, kalau kalian belajar beton, itu kan untuk syarat beton pada saat pengadukan beton itu tidak boleh mengandung organik. Adukan beton ya. Adukan beton itu tidak boleh mengandung organik atau dia boleh mengandung organik kurang dari 5% kalau nggak salah. Nah, ini pondasi sumuran. Nah, ini contoh pondasi tiang. Jadi diameternya lebih kecil ya. Kemudian ya dia dipancang gitu kan. Dipancang otomatis
karena dia dia menahan beban yang besar, otomatis tiang yang digunakan juga lebih banyak. Ini namanya tiang kelompok. Karena lebih dari satu. Nah, fase keruntuhan pondasi. Fase keruntuhan pondasi ini ada 3 tahap. Pertama, saat awal penerapan beban. Jadi pada saat beban pertama kali di tanah pertama kali dibebani ya. Misalnya kalau pondasi tapak ya, itu pondasi pertama penerapan beban pertama kali itu ya pada saat pengecoran. Jadi pada saat pengecoran itu kan otomatis beban di atas tanah itu bertambah sehingga dia diikuti oleh deformasi. Deformasi ini perubahan. Deformasi ini perubahan bentuk sebenarnya. Perubahan tanah secara lateral. Secara lateral itu ya berarti secara horizontal. Dan vertikal ke bawah. Nah, masa tanah yang terletak di bawah pondasi mengalami kompres. Ini masa tanah yang di bawah, berarti yang di bawah sini, ini mengalami kompres. Kompres itu berarti kompresi berarti tekan ya. Mengalami penekanan mengakibatkan kenaikan kuat geser. Jadi sama halnya dengan jadi kalau dia ditekan di sini ya, otomatis ya dia harus melepaskan energinya. Energi tanah ini sama seperti air. Ya, kalau dia dipaksa ke bawah, ditekan ke bawah, misalnya sedangkan di bawah itu sudah tidak memiliki ruang lagi ya. Jadi otomatis dia bergeraknya ke samping. Nah. Jadi pondasi mengalami kompresi mengakibatkan kenaikan kuat geser tanah yang dengan demikian menambah daya dukung. Kemudian fase kedua ya. Nah, kalau ini kan kompresi, akibat kompresi ke bawah otomatis dia kuat geser ke horizontalnya mengalami kenaikan sehingga ininya naik. Nah, fase kedua itu penambahan beban selanjutnya. Jadi penambahan beban selanjutnya kalau ini tadi kan dia baru berat sendiri. Nah, kalau misalnya bebannya ditambah dengan ada beban hidup, kemudian beban mati, nah otomatis bebannya bertambah. Bebannya bertambah berarti kompresinya lebih tinggi. Nah, menurut Rankine ya itu bentuk skema di bawah pondasi ini dia membentuk seperti baji. Baji itu baji kampak ya. Kalau kampak itu kan bentuknya seperti ini. Nah, ya kan bentuk baji. Nah, ini baji. Nah, itu ya. Di dasar pondasi dan deformasi plastis tanah menjadi semakin dominan. Nah, gerakan tanah pada kedudukan plastis dimulai dari tepi. Pondasi dimulai dari tepi ya. Sini dimulai dari tepi. Dan kemudian dengan bertambahnya beban, zona plastis berkembang. Zona plastis berkembang. Nah, gerakan tanah ke arah lateral menjadi semakin nyata yang diikuti oleh retakan lokal dan geseran tanah di sekeliling tumit pondasi. Berarti yang tadinya cuma naik sedikit, ini tambah naiknya karena dia bebannya nambah, jadi otomatis ininya juga bertambah.
bertambah kembung. Ya. Nah, dalam zona plastis, kuat geser tanah sepenuhnya berkembang untuk menahan beban. Nah, fase ketiga ini kecepatan deformasi semakin bertambah seiring dengan penambahan beban. Dan bebannya bertambah, beban mati, beban hidup, kemudian ada beban luar, gitu kan. Nah, deformasi diikuti oleh gerakan tanah ke arah luar. Ke arah luar tuh ini nih. Ya kan? Ke arah luar yang diikuti oleh menggembungnya tanah permukaan ini. Dan kemudian tanah pendukung pondasi mengalami keruntuhan. Nah, mengalami keruntuhan dengan bidang runtuh yang berbentuk lengkung dan garis yang disebut dengan bidang geser radial dan bidang geser linier. Ini 3 fase keruntuhan dalam pondasi. Jadi dia kalau misalnya ini mengalami penggelembungan ya, otomatis ini dia mengalami penurunan. Nah, jadi dia akan miring nanti. Nah, kalau menurut Vesic tahun 1963 untuk mekanisme keruntuhan pondasi itu ada 3 juga. Yang pertama keruntuhan geser umum atau general shear failure. Ini yang pertama. Keruntuhan geser umum terjadi dalam waktu yang relatif mendadak yang diikuti oleh penggulingan pondasi. Nah, yang kedua, keruntuhan geser lokal atau local shear failure. Nah, pondasi tenggelam akibat bertambahnya beban pada kedalaman yang relatif dalam yang menyebabkan tanah di dekatnya mampat. Jadi, ya semakin dalam, tapi tanah yang di sebelah-sebelahnya ini mampat. Mampat itu padat, ya. Nah, yang ketiga, keruntuhan penetrasi atau penetration failure atau punching shear failure. Nah, penurunan pondasi bertambah, jadi pondasinya terus turun hampir secara linier dengan penambahan beban. Jadi maksudnya gini, secara linier ini maksudnya kalau misalnya terjadi penambahan beban maka pondasinya akan turun. Kalau pondasinya nambah lagi ya dia akan turun lagi dan jadi kalau beban bertambah, penurunan bertambah, beban bertambah, penurunan bertambah dan seterusnya. Nah, ini syarat perancangan pondasi. Faktor aman itu terhadap keruntuhan akibat terlampaui daya dukung harus dipenuhi. Nah, untuk pondasi dangkal biasanya menggunakan faktor aman 3, ya. Kemudian penurunan pondasi harus masih dalam batas-batas nilai yang ditoleransikan. Khususnya penurunan yang tidak seragam atau differential settlement harus tidak mengakibatkan kerusakan pada struktur. Jadi setelah direncanakan pondasi ya perhitungannya di lapangan ya itu akan tetap terjadi penurunan asal penurunan pondasi itu tidak mengakibatkan kerusakan. Misalnya penurunannya tidak terlalu besar, misalnya yang ini tadinya di sini sama-sama rata di sini. Yang seperti yang tadi. Nah, terus yang sana tiba-tiba pindah ke sini, otomatis penurunannya sangat besar. Nah, kalau ini yang tadinya ini kan konstruksinya kaku, cor beton itu kan kaku. Nah, kalau tiba-tiba satunya turun ya, ini biasanya itu kalau di rumah itu bisa dilihat itu keramik lantai itu akan lepas. Nah, itu salah satu penanda kalau terjadi penurunan. Atau lantainya pecah, kemudian
dindingnya pecah, nah atau dindingnya retak, itu penanda dari terjadi penurunan pada pondasi. Kemudian daya dukung pondasi. Nah, daya dukung pondasi inilah yang untuk menentukan perencanaan pondasi. Daya dukung ini itu maksudnya ini adalah kemampuan pondasi untuk menahan atau mendukung beban yang ada di atasnya. Nah, daya dukung itu menyatakan tahanan geser untuk melawan penurunan akibat pembebanan. Nah, tanah tahanan geser dapat dikerahkan oleh tanah di sepanjang bidang-bidang gesernya. Jadi, ini intinya daya dukung tanah ini ya, kemampuan tanah ya untuk tetap mendukung pondasi ya. Jadi kemudian selain mendukung pondasi dari atas ke bawah ya juga menahan beban secara lateral geser. Nah, kemudian persamaan daya dukung itu berkaitan dengan sifat-sifat tanah. Umumnya itu perencanaan pondasi itu dibagi ke dalam dua jenis tanah. Pertama tanah berbutir kasar atau granular soil. Tanah berbutir kasar ini maksudnya ya butirannya kasar, bisa dirasakan oleh tanah besaran butirannya. Contoh tanah berbutir kasar ini itu tanah pasir. Ya. Nah, kalau tanah pasir ini ya salah satu parameter penting yang parameter tanah yang digunakan dalam perencanaan pondasi itu untuk tanah pasir itu biasanya sudut geser. Sudut geser karena nilai C-nya 0 kalau pasir ya. C ini kohesinya 0, kohesinya 0, otomatis dia hanya punya sudut gesernya saja. Sudut gesernya lebih besar, kemudian dengan berat isinya. Itu untuk tanah berbutir kasar. Kemudian tanah berbutir halus, kohesi. Nah, kohesi berarti dia memiliki C. Nah, contoh tanah berbutir halus ini ya tanah lempung, clay, kemudian tanah lanausit. Nah, parameter yang penting adalah nilai C. Ini nilai C. Biasanya C-nya dia mempunyai nilai kohesi. Kohesi ini ya kemampuan tanah untuk saling melekat. Nah, kohesi. Nah, untuk metode penghitungan daya dukung pondasi ini pertama kali itu Terzaghi. Kemudian ada Meyerhof, kemudian Hansen, Fessig dan lain-lain. Tapi yang paling ini yang disebut yang pertama kali memperkenalkan metode untuk metode mengenai daya dukung tanah, daya dukung pondasi. Nah, Meyerhof ini mengembangkan Terzaghi. Hansen Fessig juga mengembangkan Terzaghi. Atau malah mengembangkan Meyerhof. Dan jadi rumus paling dasar itu ya ini rumus dasarnya. Itu untuk daya dukung pondasi. Nah, metode Terzaghi itu pertama kali diperkenalkan tahun 1943. Dia berasumsi bahwa ya ini metode Terzaghi ini terutama untuk pondasi dangkal ya. Jadi dia mengasumsikan bahwa pondasi memanjang tak terhingga. Kemudian tanah di bawah pondasi itu homogen ya. Kalau untuk pondasi dangkal memang biasanya tanahnya homogen ya. Karena kedalamannya df
itu sama dengan B. Nah, kemudian berat tanah di atas dasar pondasi dapat diganti dengan beban terbagi merata atau berat sendiri tanah. Nah, DF itu kedalaman pondasi, gamma itu berat volume atau berat isi tanah. Yang keempat, tahanan geser tanah di atas dasar pondasi diabaikan. Yang kelima itu dasar pondasinya kasar. Kemudian selanjutnya adalah bidang keruntuhan terdiri dari lengkung spiral, logaritmis, dan linier. Kemudian baji tanah terbentuk di dasar pondasi dalam kedudukan elastis dan bergerak bersama-sama dengan dasar pondasi. Kemudian pertemuan antara sisi baji dan dasar pondasi berbentuk sebesar sudut gesek dalam tanah. Sudut gesek dalam tanah itu berarti sudut geser. Berlaku prinsip superposisi. Nah, ya. Ini jadi terzagi ini hanya untuk pondasi dangkal. Dia belum ke pondasi dalam. Nah, ini metode terzagi. Nah, ini daya dukung ultimate atau KU. Beban maksimum persatuan luas di mana tanah. Nah, ini kan disebutkan daya dukung itu adalah beban maksimum persatuan luas. Ini beban maksimum persatuan luas. Jadi makanya ini kalau dalam perencanaan pondasi ya, kalau kalian membaca buku teknik pondasi atau rekayasa pondasi ya, pasti di contoh-contoh soal itu akan kalian temukan bahwa misalnya bebannya sudah diketahui. Kemudian ukuran pondasinya sudah diketahui. Nah, yang diminta adalah daya dukungnya berapa. Nah, ketika kalian sebagai engineer ya, itu nanti terbalik. Ya. Kalian kan diminta dengan beban sekian, berapa ukuran pondasinya. Kan seperti itu. Jadi kalau di sini, kalau di buku-buku ajar atau buku-buku cetak ya, itu selalu yang diminta adalah berapa QU-nya, berapa daya dukungnya. Ya. Dengan B ini B lebar pondasi yang sudah ditentukan. Nah, ketika kalian sebagai perencana, misalnya beban gedungnya sudah diketahui, beban gedungnya X gitu ya. Berapa B? Nah, ini tinggal dibalik nanti. Otomatis kalau ini QU sama dengan PU ini beban ya. PU itu ini kan, ini PU. Otomatis kan kalau itu berarti apa? Ini kan QU sama CNC SC plus QNQ plus 0,5 gamma B N gamma SY. Nah, ini ya, ini ada CNC, C ini kohesi, ya, gamma ini berat isi, nih. B yang ini lebar pondasi, ini merupakan faktor daya dukung SC ini nih. Kalau misalnya pondasi menerus berarti 1. Bundar 1,3, bujur sangkar 1,3. Nah, ini jadi kalau misalnya diketahuinya bebannya berapa, itu berarti sama saja kan? Itu kan QU sama dengan PU per A. Berarti PU per A
itu sama dengan CNC SC plus QNQ gamma B N gamma S gamma. Nah, jadi intinya ya di sini perencanaan itu. Nah, ini rumus dasar. Itu yang harus selalu diingat. Nah, ini untuk mencari nilai NC, NQ, N gamma tadi. NC, NC, NQ, nah ini NC, NQ, N gamma itu adalah faktor daya dukung. Faktor daya dukung ini ya, ini bisa dilihat di tabel atau grafik. Ya, tabel atau grafik berdasarkan nilai sudut geser. Ya, ini adalah sudut geser. Berdasarkan nilai sudut geser. Nah, nilai NC, NQ, N gamma itu bisa di sini. Nah, ini sudut geser. Ini ada 0 sampai 5. Kemudian ini ada NC, NQ, N gamma. Tinggal dipilih apakah dia geser umum atau geser lokal. Nah, bagaimana Bu kalau misalnya dia ini kan 0, 5, 10, 15, 20, 25. Ini kalau misalnya nilainya sudut gesernya, misal kalau sudut gesernya sama dengan, kalau di sini misalnya sudut gesernya sama dengan 17 derajat. Berarti apa? Nilai NC, NQ-nya di sini. Nah, ini bisa dicari dengan interpolasi. Rumus interpolasi atau ya, ini sudah ada yang dikembangkan per sudut. Nah, kalau masih misalnya ada ini kan udah 20, 25 sampai per sudut. Nah, kalau misalnya dia di koma, misalnya ada 20,5, ya berarti kalian carinya pakai interpolasi. Atau menggunakan grafik ini. Nih, kalau 20,5 di mana? Misal di sini. Ya kayak ini. Kalau misalnya sudut gesernya 20,5. 20,5 di mana? 20,5. Nah, ini berarti di sini. Nah, tinggal tarik aja sini. Ini NQ-nya, ini N gamma ya. Kemudian ini terus naik ke sini. Nah, ini pakai yang lain. Nah, ini NQ-nya. Kemudian tarik lagi ke atas sampai ke sini. Nah, nah, ini NC. Ya, dapat kalau misalnya ininya segini. Kalau di sini tidak ada, di sebelah di tabel yang ini tidak ada yang sudutnya bulat ini. Kalau misalnya sudutnya desimal sebenarnya 20,5 kan tidak ada 20,5. Otomatis kalian gunakan grafik yang sebelah kanan. Ya. Ini itu tadi itu adalah Terzaghi. Nah, kemudian ada Meyerhof ya. Meyerhof ini rumusnya sama ya. Rumusnya ini rumus
Ini rumus dasarnya tadi. Ini rumus dasarnya. Nah, si Meyerhof cuma menambahkan yang ini saja. Nah, untuk nilai SCDC, S gamma D gamma, SQ DQ itu bisa dilihat di sini. Dan daya dukung Meyerhof, ya. Kemudian metode Hansen sama, ya. Dia sama-sama menggunakan rumus dasar dari Terzaghi. Ya, ini rumus dasar Terzaghi yang ini. Nah, dia menambahkan koefisien ini saja. Nah, itu untuk metode Hansen. Kemudian ada Fesik. Nah, metode Fesik itu sama dengan Hansen, cuma bedanya dia NC-nya dia ngambil Meyerhof. Nah, demikianlah untuk materi mengenai pondasi jenis-jenis pondasi, ya. Jenis-jenis pondasi dan daya dukung pondasi dangkal, terutama untuk Terzaghi. Jadi intinya di sini, ya, kalau jadi untuk daya dukung tanah itu, ya, daya dukung tanah itu kalau rumus dasar yang digunakan, untuk rumus dasar yang digunakan itu tetap Terzaghi, ya. Tinggal diingat saja apakah menggunakan pondasi menerus atau pondasi bundar atau pondasi lingkaran atau pondasi bujur sangkar. Itu tinggal dilihat koefisiennya berapa. Nah, jadi kalau tadi, ya, rumus dasarnya itu kan CNC, ya. Nah, ini untuk daya dukung tanah, ya. Daya dukung tanah itu gunakan rumus Terzaghi. Rumus dasar Terzaghi. Inilah yang harus diingat. Dasar Terzaghi, ya. Rumus dasar Terzaghi itu QU sama dengan CNC plus QNQ, ya, plus 0,5 B gamma N gamma. Nah, kemudian ini pertama. Yang kedua yang harus diingat adalah QU sama dengan PU kali bagi A, ya. Nah, di sini, ya, harus diingat PU itu beban, PU atau Q, ini bisa saja Q besar. Q ini Q beban, ya. Nah, ini adalah beban. A itu, ya, luas pondasi.
luas tapaknya. Nah, ini harus diingat. Apa yang harus diingat itu? Satu, ini QU sama dengan C, ya, plus QNQ. Q-nya, ini Q ini, ya, Q sama dengan DF dikali gamma. Itu harus yang harus kalian ingat, ya. Jadi ini untuk rumus daya dukung tanah, daya dukung pondasi. Jadi nanti ketika misalnya diminta menghitung berapa besaran dari berapa besar pondasinya, ya. Kalau misalnya yang diminta itu adalah, jika diminta besaran pondasi, dimensi pondasi, ya, dimensi pondasi, ya, maka dimensi pondasi, maka yang diminta itu B atau L. B atau L itu yang mana? Kalau misalnya ini pondasi tapak, ya. Nah, di sini misalnya ini adalah pondasi tapak, ya. Nah, kalau misalnya nih, kan di sini ketahui P-nya berapa, ya. Ini kedalamannya sebesar DF. Ini adalah B-nya. Nah, ini kalau dia tampak samping, ya. Kalau tampak atas, bentuk tapaknya seperti ini. Ini adalah B-nya. Ini adalah L-nya. Berarti kalau luas pondasi, ya, luas pondasi A itu apa? B dikali L. Nah, L-nya berapa? Ya, L-nya terserah. Misal kalau L sama dengan B, nah, misal L sama dengan B atau L sama dengan 2B, ya. Atau L sama dengan setengah B, boleh. Ya, terserah. Intinya luas pondasi itu ini. Kalau misalnya L sama dengan B, berarti A itu sama dengan B dikali B. Berarti A sama dengan B kuadrat. Nah, jadi kalau misalnya ini di sini diminta besaran dimensi pondasi, ya. Nah, biasanya dalam perencanaan pondasi itu, misal nih diketahui, ya, beban konstruksinya misalnya 400 ton.
kemudian nilai hasil pengujian tanahnya diketahui, misalnya nilai C-nya misalnya berapa? 16 kilonewton per meter kuadrat. Kemudian gamanya misalnya 19 kilonewton per meter kubik. Nah, dia diminta berapa dimensi pondasi yang dibutuhkan. Ya, kembali ke ini tadi. Nah, kalau diminta berapa pondasi yang dibutuhkan? Nah, kalau ini berarti yang dibutuhkannya itu berarti apa? B-nya berapa? L-nya berapa? Ya, bagaimana cara jawabnya? Ya gini. Tadi kembali QU sama dengan PU per A. Nah, misalnya kalau mau dibikin B sama dengan L, otomatis A-nya sama dengan B kali B kuadrat berarti. Nah, PU-nya berapa? PU sama dengan 400 ton. C-nya 16 kilonewton per meter kuadrat. Kemudian gamanya 19 kilonewton per meter kubik. Nah, bagaimana mencarinya? Ya kan? Oh, satu lagi, sudut gesernya 30 derajat. Nah, tinggal jawab. Kalau kalau sudut geser 30 derajat berarti NC-nya berapa? Ini kembali ke ini tadi. Mana nih? Nah, kalau 30 derajat, nah ini lihat 30 derajat. 30 derajat berarti 37,16 NC-nya 37,16 NQ-nya berapa? NQ-nya ini berapa? 22,46. Kemudian N gamanya 19,13. Benar nggak? Ya. Nah, ini udah dapat ini. Nah, kemudian misalkan saja kalian mau kedalamannya misalkan kedalaman pondasinya kita ini misalkan saja, tetapkan saja berapa, misalnya DF-nya 3 meter atau 2 meter. 2 meter saja. Lebih mudah. Nah, maka tinggal dicari. Tadi QU sama dengan PU per A sama dengan 400 ton ya dibagi B kuadrat. Nah, terus dilihat ini ya.
ini kan satuannya kilonewton. Ya. Satuan kilonewton ini ya, berarti 1 newton itu di sini 1 N itu sama dengan apa? Salah. Ini kan kalau air itu 1 ton per meter kubik itu sama dengan meter kubik itu sama dengan 9,8 kilonewton per meter kubik. Nah, berarti 1 ton itu sama dengan 9,8 kilonewton. Nah, kita ubah ke sini. Ya. Jadi berarti 400 dikali 9,8 kilonewton bagi B kuadrat. Nah, ini berarti 400 9 kali 8 9 kali 8 32 3 kali 9 kali 4 36 tambah 3 39. Nah, ini apa? 390 kilo Newton. Benar enggak? Sembilan koma delapan dikali 400 ya, terus dibagi ya nih bagi B kuadrat. Nah, terus ada QU sama dengan ini kan tadi ada nih nah ini kan kalau misalnya kalau bujur sangkar ini 1,3 0,8 ya kan, 1,3 dengan 0,8 ini SC S gamanya 1,3 dan 0,8. Maka di sini ya nah, ini kan CNC kali SC plus QNQ plus 0,5 B gamma N gamma kali S gamma. Tinggal dimasukkan saja. C tadi berapa? C itu 16 dikali NC. NC-nya berapa? 37,16. 7,16 dikali 1,3 ditambah Q ini tadi ya. Q itu kan gamma dikali DF. Gamma kali DF, gammanya berapa? Gammanya 19. DF-nya 2 yang kita NQ-nya 22,46. 22,46. Terus ditambah 0,5 kali B. B-nya tetap kali 19 dikali N gamma 19,13. Nah, 19,13 dikali 0,8. Coba 16 dikali 37,16 dikali 1,3.
Jadi 772,928 ditambah 19 dikali 2 dikali 22,46 sama dengan 853,48 ditambah 0,5 dikali 0,8 dikali 19 dikali 19,13 sama dengan ini berarti masih ada nilai B-nya 145,388 ya, 145,388 B. Nah, ini yang ini ya. Ini sama dengan ini. Jadi ini berapa? 3920 per B kuadrat sama dengan 772,928 tambah salah. Ini ditambahin dulu ya. Yang ini dengan ini. Nah, 772,928 tambah 853,48. 1626,408 plus 145,388 B. Jadi sini ada ini dikalikan 1626,408 B kuadrat plus 145,388 B minus 3920 sama dengan 0. Nah, tinggal dicari B-nya berapa. Gunakan persamaan pangkat 3 ya. Enggak untuk mencari B-nya. Nah, itu. Coba dicari B-nya berapa. Silakan dicari B-nya berapa. Dari rumus ini kan sudah dikasih tahu nih rumusnya. Tinggal kalian cari B-nya berapa. Nah, jadi jangan sampai nanti ketika ada pas misalnya di rumah ditanya, bisa nggak ngitung berapa lebar pondasi? Nanti dibilangnya nggak tahu, nggak pernah belajar. Padahal di pondasi itu kalau kalian mencari kalau kalian mencari di buku, memang kalian tidak akan menemukan bagaimana sih mencari B-nya. Pasti yang kalian akan temui pasti berapa daya dukungnya dengan berapa daya dukung pondasinya dengan B yang sudah diketahui. Sebenarnya ketika kalian belajar untuk dari buku itu kalian pola berpikirnya itu dibalik ya. Dibalik dengan daya dukung yang sudah kalian cari itu bagaimana kalian mendapatkan B. Kira-kira seperti itu ya. Nah, silakan dicari nilai B-nya berapa menggunakan persamaan pangkat 3. Itu kan dikalkuluskan sudah pernah belajar. Nah, demikianlah untuk materi rekayasa pondasi untuk pondasi dangkal hari ini ya.